Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan Habibie Rahman, nomor induk mahasiswa 2020 030339 dari Prodi Keperawatan. Baik, di sini saya akan melakukan sebuah presentasi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester genap ini dalam mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Baik, saya mulai. Dalam presentasi kali ini, saya akan membahas mengenai pernikahan dan pembentukan keluarga sakinah. Cukup menarik bukan? Ketika generasi muda berbicara dengan cinta, pernikahan, dan keluarga yang sakinah. Ya. Mengapa ini cukup menarik? Karena ini merupakan bekal bagi generasi muda untuk menghadapi kehidupan baru selanjutnya, ya, bersama dengan istri dan keluarga nantinya. Bagaimana cara kita agar menjadikan sebuah keluarga nanti melalui sebuah pernikahan dan kelanjutan yang menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Di sini perlu kita bahas, perlu kita pelajari karena ini adalah sangat penting. Pernikahan tidak hanya sekedar mempersatukan antara seorang laki-laki juga seorang perempuan. Kan tapi arti dari pernikahan lebih dalam daripada itu. Pernikahan memiliki makna yang lebih luas, memiliki visi misi dan tujuan yang dibawa hingga akhir hayat kita dan akan dipertanggungjawabkan nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka materi ini, pembelajaran pernikahan ini tidak sederhana, sangat penting, perlu kita kuasai. Di sini kita akan membahas seputar pernikahan, baik dari hikmah dan tujuan pernikahan seperti apa, bagaimana mencari kriteria calon pasangan yang baik, dan masih banyak yang lainnya. Cukup menarik bukan? Kita mulai presentasi kali ini. Baik, pada pembahasan pertama kita akan membahas mengenai pengertian nikah. Apa sih itu nikah? Nah, nikah ini dalam segi bahasa banyak ya, bisa diambil dari kata al-wat'u atau ad-dhammu. Bahkan dalam kitab Subul Salam juga bisa diambil dari kata ad-dukhul atau memasukkan. Dalam presentasi kali ini saya mengambil dua kata, yaitu al-wat'u dan ad-dhammu. Ya, al-wat'u berasal dari kata wati'ah yata'u wat'an, berarti menggauli, bersetubuh atau bersenggama. Kemudian selanjutnya ad-dhammu diambil dari kata dhamma yadummu dhamman, artinya mengumpulkan, menyatukan, menggabungkan, merangkul atau memeluk. Jadi bisa kita simpulkan menurut bahasa ya, dari segi bahasa nikah ini yang diambil dari kata al-wat'u dan ad-dhammu itu kurang lebih menggauli artinya ya. Bagaimana seorang pasangan yang telah melakukan hubungan persetubuhan, itulah yang disebut dengan nikah. Akan tetapi kita tidak bisa mengartikan nikah dari segi bahasa saja. Kita pun perlu mengartikan nikah dari pengertian secara terminologi ya, seperti yang disebutkan oleh menurut Sayyidi Talib ini. Menurut Sayyidi Talib, nikah adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Jadi menurutnya merupakan suatu perjanjian suci untuk mengikat suatu laki-laki dan perempuan. Kemudian selanjutnya ada juga yang disampaikan oleh Zahri Hamid, yaitu nikah menurut syara ialah akad atau ijab kabul antara wali calon istri dan calon mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun serta syaratnya. Nah, menurut Zahri Hamid ini, nikah itu merupakan suatu ikatan melalui akad ya, yang dilakukan oleh seorang wali dari calon istri dan mempelai laki-laki. Nah, jadi bisa kita simpulkan ya, untuk mengartikan pernikahan ini kita perlu menyatukan antara pengertian secara bahasa juga secara terminologi. Jadi bisa kita simpulkan bahwa nikah ini adalah suatu akad atau ikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, sangat luar biasa. Jika kita tinjau dari pengertiannya saja, pernikahan ini memiliki arti yang sangat dalam. Tidak hanya sebatas cinta, tidak hanya sebatas mempersatukan antara laki-laki dan perempuan, tapi ini pun diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah,
ini dia selanjutnya ayat yang bersangkutan dengan pernikahan. Saya ambil dari surat An-Nisa yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu sekalian dari diri yang satu. Dan daripadanya lah Allah menciptakan istrinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Dari ayat ini banyak yang disampaikan. Banyak makna yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, bahwa di sini kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Allah memerintahkan kita untuk bertakwa dalam ayat ini? Karena Allah telah memberikan kita kehidupan. Kita telah diciptakan olehnya dari diri yang satu. Apa itu diri yang satu? Artinya adalah Nabi Adam alaihissalam. Kita diciptakan melalui keturunan Adam alaihissalam. Dalam kalimat ini pun mengandung makna bahwa kita ini sesama manusia bersaudara karena kita diciptakan dari yang satu, yaitu satu keturunan Adam alaihissalam. Kemudian kita diperintahkan untuk bertakwa karena Allah pun telah menciptakan istri bagi kita. Untuk menyempurnakan Adam, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Hawa agar terjadi kehidupan yang nyaman, yang nikmat dan tentram bagi Adam alaihissalam. Maka dari itu, Adam alaihissalam dan keturunannya diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kalimat ini pun Allah telah menciptakan seorang istri, bahwa kita diperintahkan pula untuk menjadikan seorang istri sebagai wanita yang baik, dengan memperlakukannya dengan baik, memberikan haknya dengan baik. Juga sebaliknya, seorang istri memberikan hak kepada suaminya agar semuanya terpenuhi, sehingga kehidupan dalam berumah tangga menjadi tentram dan nyaman. Ini pun yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kalimat akhirnya, yaitu kembali Allah memperingatkan kita untuk bertakwa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Kembali Allah memperingatkan kita untuk bertakwa karena telah banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dari kehidupan, kenyamanan, mulai seorang istri, juga kita dianugerahkan seorang anak dari keduanya, dari sepasang suami istri tersebut. Maka ini patut kita syukuri dan kita mengimplementasikannya dengan bentuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah, Allah selalu menjaga dan mengawasi kita. Di akhir ayat ini Allah peringatan tersebut terhadap kita. Selanjutnya, di sini ada hadis juga yang berkaitan dengan nikah, ya. Yaitu tepatnya untuk memperlakukan istri dengan baik seperti yang tadi disebutkan dalam ayat sebelumnya. Di sini al-hadis, berilah nasihat dengan baik terhadap istrimu, karena sungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk, dan bahwasanya yang paling bengkok dari tulang rusuk tersebut adalah atasnya. Maka jika engkau paksa meluruskannya, maka engkau mematahkannya. Dan jika kamu membiarkannya, niscaya ia semakin bengkok. Ini mengandung arti yang cukup dalam, ya, bahwa bagaimana kita perlu memperlakukan seorang wanita, perlu menasihati wanita dengan cerdas, dengan baik, dengan tepat. Karena jika kita salah dalam menasihati seorang wanita, itu akan merusaknya. Bahkan dikatakan ini diibaratkan wanita adalah sebagai tulang rusuk, ya. Jika kita paksa meluruskannya,
maka engkau akan mematahkannya. Artinya jika kita keras dalam menasihati seorang wanita, wanita itu mungkin akan semakin membangkang, atau bahkan dia akan sebaliknya akan jatuh sedih berlebihan. Akan tetapi kemudian jika kita mendiamkannya, tetap wanita itu akan semakin melawan, akan semakin membangkang pula. Maka di sini kita perlu melalui titik tengah. Kita perlu cerdas. Kita harus paham mengenai seorang istri agar kita dapat memperlakukannya dengan baik. Sungguh hadis ini mengajarkan kita arti yang sangat dalam. Detail sekali Rasulullah mengajarkan kepada kita. Selanjutnya di sini ada anjuran menikah. Mengapa kita dianjurkan menikah? Karena perasaan cinta antara seorang laki-laki dan seorang perempuan merupakan sebuah fitrah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka agama kita menganjurkan antara laki-laki dan perempuan untuk bersatu melalui pernikahan agar diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini diambil dari Quran surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri dari sejenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara rasa kasih sayang. Dan sungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Dari ayat ini Allah memberikan tanda-tanda kekuasaannya, yaitu Allah menciptakan seorang istri untuk kita. Tujuannya untuk apa? Litaskunu ilaiha, untuk menjadikan kita tentram dan memberikan kepada kita rasa kasih sayang. Maka dari sini kita bisa simpulkan Allah memberikan anjuran kepada kita untuk menikah, karena itu adalah suatu tanda-tanda kebesaran bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ini adalah hadis ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil fajr faman lam yastati' fa 'alaihi bis-sawm fa innahu lahu wija. Muttafaqun alaih. Wahai para pemuda, barang siapa yang memiliki ba'ah atau kemampuan untuk menikah, falyatazawwaj, maka menikahlah, karena itu lebih akan menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, maka berpuasalah, karena puasa itu bagai obat pengekang baginya, atau wija di sini artinya sebagai tameng baginya. Dalam hadis ini lebih jelas lagi bahwa Rasulullah menganjurkan kita sebagai generasi muda, wahai para pemuda katanya, jika mampu menikahlah. Mengapa? Karena dari menikah itu kita bisa menjaga diri kita dari segala bentuk kemaksiatan seperti perzinahan. Sungguh agama Islam ini luar biasa dalam mengajarkan berbagai kehidupan dalam hidup kita, khususnya dalam permasalahan pernikahan ini. Nah, ini dia selanjutnya ada hukum perkawinan ya. Ternyata perkawinan ini terdapat hukum-hukumnya pula. Dari segi hukum syari ada 5 macam. Secara rinci jumhur ulama menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan tertentu. Kita bisa tentukan nih di mana keadaan kita sekarang ya teman-teman. Pertama, ada nikah wajib. Nikah wajib ini diperuntukkan bagi seorang yang telah mampu untuk menikah baik secara pribadi maupun finansial, dan dia dalam keadaan takut terjerumus dalam perbuatan kemaksiatan seperti perzinahan, maka dia wajib untuk melaksanakan pernikahan. Kemudian ada juga nikah yang hukumnya sunnah, yaitu bagi mereka yang telah mampu secara finansial maupun pribadinya, akan tapi dia tidak khawatir, dia tidak ada ancaman, dia tidak merasa akan terjerumus ke dalam kemaksiatan. Nah, maka hukum bagi dia untuk menikah adalah sunnah. Kemudian selanjutnya ada makruh. Bagaimana hukum yang makruh? Dimana ketika seorang belum mampu secara finansial ataupun secara kepribadiannya, belum mampu untuk menafkahi istrinya nanti, akan tapi dia sudah ingin menikah. Nah, disinilah sebut dengan makruh ya.
kita garis bawahi di sini, seorang laki-laki ini merasa belum mampu, akan tapi dia ingin. Nah, disinilah sebut dengan makruh. Kemudian ada nikah haram. Di sini adalah nikah yang diniati dengan niat yang salah, sehingga menyebabkan kehidupan selanjutnya itu menjadi berantakan, menjadikan keluarga yang rusak. Inilah nikah yang diharamkan. Nah, ini dia rukun dan syarat. Sebenarnya untuk pernikahan ini memiliki rukun dan syarat yang tidak sulit ternyata. Rukun nikah ini hanya ada 5, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, 2 saksi, dan ijab kabul. Sangat simpel sekali untuk melakukan pernikahan. Nah, jadi tidak ada alasan sebenarnya untuk melakukan pernikahan. Yang menjadikan pernikahan kita ini cukup dibilang sulit ataupun membutuhkan biaya yang besar, itu dikarenakan budaya kita atau tradisi kita. Namun itu pun baik ya, tidak salah. Kemudian syaratnya apa? Syaratnya itu ada calon suami, calon istri, juga mahar. Ini mahar juga satu syarat, kita tidak boleh melupakannya. Nah, ini dia yang penting ya, tujuan dan hikmah dari pernikahan. Apa sih tujuan dan hikmah dari pernikahan? Nah, jadi nikah itu tidak sesederhana yang kita pikirkan. Tidak hanya untuk bersatu, memberikan kepuasan secara biologis, akan tapi kita perlu memperhatikan tujuan. Nah, karena ini mengandung hikmah yang luar biasa dari pernikahan ini. Banyak sekali hikmahnya bisa kita lihat. Pertama, untuk ibadah. Mengapa nikah bisa menjadikan hikmah ibadah? Karena pernikahan itu suatu kegiatan yang didasari untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari situlah timbul nilai ibadah. Kemudian dari nikah juga menjauhkan kita dari perbuatan zina, perbuatan kemaksiatan, menjaga pandangan kita, dan itu pun merupakan ibadah. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Kemudian memperoleh keturunan yang baik. Hikmah dari pernikahan memperoleh keturunan yang baik. Kenapa? Karena bahwa disebutkan mulianya seorang wanita itu ketika rahimnya telah diisi oleh janin soleh dan soleha. Diberikan keturunan itu merupakan hikmah dari pernikahan yang perlu kita syukuri. Kemudian selanjutnya menjaga diri dari perbuatan maksiat, seperti hadis yang sebelumnya disebutkan ya, bahwa pernikahan ini menjaga pandangan, menjaga kita dari perbuatan zina. Dan selanjutnya mengamalkan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nah, nikah itu adalah sunnahku, maka barang siapa tidak menyukai sunnahku, maka dia bukan dari bagianku. Jadi kita melakukan pernikahan adalah mengamalkan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya memperbanyak jumlah umat Islam. Tazawwajul wadud wal walud fa inni mukatsirun bikumul umam. Nikahilah wanita-wanita yang bersifat penyayang dan subur, atau banyak anak, karena aku akan berbangga dengan jumlah kalian di hadapan umat-umat lainnya kelak pada hari kiamat. Rasulullah bangga ketika kita memiliki anak yang banyak, anak solehah yang banyak. Kan itu masuk dalam hadis ya. Dia selanjutnya mendapat kenyamanan, sudah tentu dari keluarga kita mendapatkan kenyamanan, ketentraman, seperti ayat yang sebelumnya sebutkan, litaskunu ilaiha, menjadi tempat ketentraman bagi kita, tempat kita mendapatkan sakinah, mawadah, dan warahmah. Kemudian membina rumah tangga yang islami dan menerapkan syariat. Di sini dari Quran surat At-Tahrim. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Menjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Luar biasa sekali hikmah dan tujuan nikah ini ya, sangat luar biasa sekali. Ini juga kita bahas pernikahan-pernikahan yang terlarang.
baik yang sudah terjadi maupun yang masih ada sampai saat ini. Pertama adalah nikah muhalil. Bagaimana nikah muhalil itu? Ya, secara etimologi, nikah muhalil ini adalah seorang laki-laki menikahi seorang wanita yang sudah ditalak 3 kali setelah habis masa iddahnya. Kemudian ia menceraikan wanita tersebut dengan tujuan untuk menghalalkannya menikah kembali. Jadi, nikah muhalil ini maksudnya adalah seorang yang telah ditalak oleh seorang suami yang telah menalak seorang istri. Seorang istri ini tidak bisa nikah kembali oleh suami tersebut sebelum dia dinikahi oleh laki-laki lain. Nah, nikah muhalil ini seperti membayar seorang laki-laki untuk menikahi seorang perempuan yang telah ditalak, kemudian menceraikannya kembali agar wanita tersebut bisa kembali ke laki-laki sebelumnya. Inilah nikah muhalil. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Allah telah melaknat muhalil, orang yang menghalalkan, dan muhalal, dan orang yang dihalalkannya. Masya Allah, ini sangat mengerikan ya, betapa keras larangannya. Kemudian ada nikah beda agama. Nah, ini sulit ya. Nikah beda agama adalah pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda agama atau keyakinan. Ini tidak boleh. Bagaimana jika kita memiliki pasangan yang beda agama? Maka kita harus membawa pasangan tersebut ke agama kita, ke agama Islam. Dari situlah baru kita bisa melaksanakan pernikahan. Kemudian selanjutnya ada nikah syigor, yaitu secara etimologi adalah sebutan bagi seekor anjing yang mengangkat satu kakinya ketika kencing. Ulama menggunakan istilah tersebut karena mengangkat atau menghilangkan mahar pada akad. Itu menjadikan 2 orang perempuan sebagai mahar atau jaminan masing-masing. Dengan kata lain, menjadikan parji atau kembali si wanita sebagai mahar ya. Ini nikah syigor ini kurang jelas ya, maka dari itu ini diharamkan. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW melarang tentang nikah syigor. Ibnu Numair menambahkan nikah syigor adalah nikah seorang laki-laki berkata kepada laki-laki lain, nikahkan aku dengan putrimu, aku akan menikahkan engkau dengan putriku, atau nikahkan aku dengan saudara perempuanku, dan aku akan menikahkan kamu dengan saudara perempuanku. Ya, maka ini tidak diperbolehkan. Jadi dia menggantikan mahar dengan seorang perempuan, atau dalam arti dengan kemaluan perempuan lain. Ini jelas dilarang. Kemudian ada nikah mut'ah. Nikah mut'ah atau nikah muakkad atau nikah inqita ya. Ini adalah nikah sementara waktu ya. Atau kita bisa bahas ini adalah nikah kontrak. Ini disebut kita nikah kontrak. Nikah ini sempat diperbolehkan oleh Rasulullah pada masa peperangannya untuk menghibur para pejuang-pejuang Islam. Akan tetapi hukum ini dinasahkan, dihapus. Karena jika kita tinjau kembali bahwa hukum ini berdampak bagi para wanita, ini seperti melecehkan para wanita, maka sangat tidak tepat nikah mut'ah ini dilakukan pada masa saat ini, masa yang sudah tidak ada lagi peperangan seperti zaman terdahulu. Untuk menjaga hawa nafsu kita cukup dengan berpuasa, maka ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Nikah mut'ah merupakan bentuk pelecehan terhadap kaum wanita, merusak keharmonisan keluarga, menelantarkan generasi yang dihasilkan dari pernikahan tersebut, menimbulkan dan menyebarkan penyakit kelamin, meresahkan masyarakat, dan karena tidak diwajibkan adanya wali dan saksi, maka ini dilarang. Nah, ini yang menarik. Kita akan membahas tentang kriteria calon pendamping hidup. Rasulullah SAW bersabda, tunkihul mar'ata li arba'in, lima liha lihasabiha, lijamaliha, walidiniha, fazfar bizatid din, taribat syadaka. Nikahi wanita dari 4 hal, dari hartanya, dari turunannya, dari kecantikan, dan juga dari agamanya. Fazfar bizatid din, akan lebih baik jika kita memilih dari agamanya, taribat syadaka, karena itu akan menenangkan diri kita. Kita boleh memilih wanita dari 4 hal tersebut, akan tapi diutamakan seperti yang disampaikan Rasulullah, yaitu dari agamanya. Maka mencari pendamping soleh dan solehah itu adalah hal yang paling utama.
Dikatakan bahwa apabila seorang yang agama dan akhlaknya baik meminang kepadamu, hendaknya kau nikahkan ia dengan anakmu. Jika engkau tak melaksanakannya, niscaya akan terjadi fitnah dan bencana yang meluas di muka bumi. Hadis riwayat Tirmizi. Ini hadis teman-teman, bahwa ketika seorang soleh-soleha melamar datang, jangan ditolak, karena ini akan menimbulkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang disampaikan Rasulullah. Ini adalah hadis riwayat Tirmizi. Selanjutnya, kriteria soleha perspektif Al-Quran itu seperti apa? Kita bisa ambil dari surat An-Nisa ayat 34. Wanita istri solehah adalah yang taat lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, dikarenakan Allah telah memelihara mereka. Jadi artinya istri yang soleh itu adalah istri yang mampu memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Dia menjaga dirinya agar selalu berbuat baik dan tidak menimbulkan permasalahan yang berkaitan dengan rumah tangganya. Ini adalah wanita yang soleha, ya, menurut perspektif Al-Quran dari surat An-Nisa ayat 34. Selanjutnya ada kriteria soleha perspektif hadis, ya. Katakan apabila seorang wanita salat 5 waktu, puasa sebulan, menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana saja yang kau sukai. Hadis riwayat Ahmad. Dari perspektif hadis ini, bahwa wanita yang soleh adalah wanita yang melakukan puasa sebulan, sholat 5 waktu, menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya. Itulah soleh perspektif hadis. Maka ganjarannya, masuklah engkau dari surga, dan masuklah engkau ke pintu surga yang mana saja yang kau sukai, insya Allah. Selanjutnya, penuh kasih sayang, selalu kembali kepada suaminya dan mencari maafnya. Kemudian menjaga rahasia-rahasia suami. Nah, ini penting sekali, ya. Jangan jadikan suami ini bahan perbincangan dengan orang lain. Jangan dijadikan sebagai gosip ataupun obrolan, ya. Tutup aib-aib suami, karena ini merupakan kebaikan bagi seorang istri. Kita perlu menjaga rahasia-rahasia suami, juga sebaliknya. Suami pun perlu menjaga rahasia-rahasia istri. Kemudian melayani suaminya, berkhidmat kepada suami seperti menyiapkan makanan, minuman, tempat tidur, pakaian, dan semacamnya. Dari sinilah wanita memiliki kemuliaan yang luar biasa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu berpenampilan yang bagus dan menarik di hadapan suaminya, sehingga bila suaminya memandang akan menyenangkannya. Apabila seorang wanita dipandang, maka ia menyejukkan mata. Inilah kriteria yang baik, ya. Selanjutnya ada ketika suami sedang berada di rumah, ia tidak menyibukkan dirinya dengan melakukan ibadah sunnah yang dapat menghalangi suaminya untuk istimta atau bernikmat-nikmat dengan seperti puasa, terkecuali bila suami mengizinkannya. Nah, maka artinya di sini tidak boleh seorang wanita itu disibukkan dengan perkara sunnah seperti puasa, kecuali diizinkan oleh suaminya. Nah, seperti itu. Untuk para wanita, jika ingin melakukan puasa sunnah, maka itu perlu izin dari suami, ya. Maka hadis yang berkaitan dengan pernyataan tersebut, tidak halal bagi seorang istri berpuasa sunnah sementara suaminya tidak sedang berpergian, kecuali dengan izinnya, insyaallah. Ini hadis riwayat Al-Bukhari yang nomor 5195 dan Muslim nomor 1026. Nah, ini kemudian pandai mensyukuri pemberian dan kebaikan suami. Ketika dalam keluarga sudah saling mensyukuri apa yang ada, dijamin keluarga itu berjalan dengan lancar, karena segala kehidupan rasanya telah digenggamnya ketika setiap orang telah bersyukur. Nah, terakhir ini dia kiat membangun keluarga sakinah. Nah, ada banyak cara-cara untuk mendapatkan keluarga sakinah, yaitu pertama, memperkokoh rasa saling cinta. Tentu, ya, dari cinta ini segala bentuk kenyamanan, ketentraman akan tercipta. Diawali dari saling cinta. Kemudian saling menghormati
antara suami pada istri, istri kepada suami, agar tidak terjadi pertengkaran, maka kita perlu saling menghormati, saling menutupi kekurangan. Nah, ini juga penting. Ketika kekurangan sudah saling ditutupi, maka tidak ada lagi yang bisa menjadikan kekurangan itu terlihat. Seperti kekurangan yang dimiliki istri itu sudah tertutup oleh seorang suami. Kekurangan yang dimiliki suami itu tertutup oleh seorang istri, maka dirasakannya oleh sepasang suami istri tersebut semua terasa sempurna. Kemudian selanjutnya optimalisasi fungsi rumah. Nah, ini pembagian fungsi, pembagian pekerjaan-pekerjaan rumah, tugas-tugas rumah, ini yang membuat keluarga pun sakinah, ya. Optimalisasi fungsi rumah. Kemudian selanjutnya penampilan menarik, ya. Pasti kita tidak boleh asal, kita tidak boleh semena-mena di hadapan istri dengan berpakaian yang tidak baik, tidak rapi gitu. Kita perlu menyenangkan seorang istri maupun suami itu dengan pakaian yang menarik pula. Kemudian selanjutnya terpenuhnya sandang dan pangan. Ketika kebutuhan sudah terpenuhi, tentu jelas ya ini akan membuat keluarga aman, sakinah. Sekian presentasi dari saya mengenai seputar pernikahan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya masih tak belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.